Ini sifat-sifatnya orang munafik. Mereka menyakitkan hati Nabi dengan mencacat Nabi, menukil hadis Nabi. Maksudnya menukil hadis Nabi itu bagaimana ya? Menceritakan hadis Nabi itu untuk olok-olokan gitu loh. Jadi naklu hadis ini memang menceritakan hadis Nabi bukan untuk disebarkan tapi untuk diolok-olok. Dan mereka mengatakan huwa uzun. Nabi itu udun itu maksudnya ya telinga, ya. Seperti telinga. Ya. Telinga itu apa saja suara ya masuk, gitu. Nah, Nabi itu juga begitu itu. Nabi itu udun, dilapuri siapa saja percaya. Maka nggak usah khawatir dengan Nabi itu. Nanti kalau ada orang laporan kita ini berbuat buruk, kita kalau dipanggil kita bilang aja enggak, gitu aja sudah nerima aja Nabi itu. Ngerti? Jadi maksudnya itu mereka itu meremehkan Nabi, menganggap Nabi itu orang yang tidak teliti, tidak bisa membedakan antara orang bohong, orang tidak bohong, orang baik, orang buruk, itu nggak bisa membedakan. Maka huwa uzun. Ini kalau orang kurang ajar. Innal laim idza akramtahu tamarrada, katanya orang Arab. Innal laim idza akramtahu tamarrada. Orang itu kalau orang buruk dimuliakan, tambah buruknya. Lah Nabi itu berakhlak yang baik kepada orang-orang munafikin itu. Kalau mereka laporan begini, maka Nabi itu ya menerima saja. Maksudnya itu ikram kepada mereka itu supaya mereka itu berpikir gitu. Tapi dasar orang konyol, orang dungu, orang yang perangannya buruk, maka mereka itu nggak ngerti ternyata dia, nggak ngerti dia. Kita bohongin, nerima saja. Memang akhlak Nabi itu tidak suka langsung mencaci orang di depan mukanya, itu Nabi itu sangat mengelak dengan cara seperti itu. Nah, itulah akhlaknya orang-orang mulia. Orang mulia itu tidak suka mencaci orang langsung itu. Membohongkan orang langsung. Ini akhlak orang-orang besar. Tetapi ya itu tadi, kalau orang itu orang yang buruk dimuliakan malah tambah kurang ajar. Ya seperti santri yang nakal kan ada kan gitu itu. Kalau izin jangan sama Pak Bet, nanti nggak boleh itu. Sama Kiai aja, kalau sama Kiai nanti kan iya saja. Gitu. Ya setunggale. Ya. Nanti kalau Kiai turun dari masjid, itu langsung salaman. Pokoknya pamit gitu aja, nanti kan nggak ditanya. Gitu. Izin sama Pak Bet, diurus panjang nanti. Gitu. Itu nggak wong-wong itu tadi. Dua uzun, sama aja dengan itu sebetulnya. Jadi akhlak buruk zaman dulu, akhlak buruk zaman sekarang itu ya serupa saja. Jadi orang itu kalau orang jahat itu kayak begitu, dimuliakan tuh nggak ngerti. Jadi pelajaran nggak pernah kan saya absen. Nanti itu ada yang nggak usah takut, nggak akan diabsen kalau pelajarannya kayak nggak akan diabsen. Ya. Sudah tenang saja, paling juga suruh dengar baca sudah, nggak usah persiapan. Ya. Ini termasuk kena warisannya Abdullah bin Ubay itu. Ya.
Nah, ini kita jauhi hal-hal yang seperti itu. Ini maksudnya itu supaya santri itu berpikir, nggak usah ditundes-tundes. Kamu baca, tapi malah bikin kesempatan. Pokoknya nggak usah baca seumur hidup. Ya, kan? Nah ini akhirnya kan rugi sendiri tuh kamu. Ya, kan? Qul udhunu khairil lakum. Maka Allah Subhanahu wa taala itu menolak sajian orang-orang munafik kepada nabinya. Memang nabiku itu selalu mendengar, tapi mendengar kebaikan, tidak suka mendengar keburukan. Jadi sifatnya nabi itu sebagai sesepuh, sebagai orang tua, sukanya mendengar kebaikan-kebaikan saja. Beliau ini tidak suka mengungkit-ungkit keburukan-keburukan. Nah, inilah kemuliaan nabiku. Tapi kamu dasar orang dungu, kemuliaan ini malah kamu anggap satu kelemahan. Yu'minu billahi wa yu'minu lil mu'minin. Nabi itu adalah beriman kepada Allah dan percaya kepada orang-orang iman. Yu'minu lil mu'minin. Jadi beda dengan yu'minu billah, yu'minu lil mu'minin. Yu'minu lil mu'minin maksudnya beritanya orang iman itu diterima oleh Nabi. Kalau yu'minu billah maksudnya yakin kepada Allah. Yu'minu lil mu'minin itu maksudnya bagaimana? Ini arahan kepada orang-orang mukmin. Kamu hati-hati loh kepada Nabi itu. Nabi itu percaya sama kamu. Nabi itu menghormati kamu. Hai orang-orang iman. Percaya dengan berita-berita yang kamu sampaikan. Maka kamu sampaikanlah berita itu dengan benar. Jangan seenaknya saja. Jadi ini sifat kepada Nabi. Tapi hakikatnya itu merupakan nasihat untuk orang-orang iman secara keseluruhan. Seperti saya ngomong pada seseorang, aku percaya loh karo kowe Kang, ya. Aku laporanmu percaya loh, ngati-ngati nek laporan karo kowe tak percaya loh. Ya. Jadi maksudnya itu jangan kamu laporan yang tidak benar, kan itu maksudnya.